Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh gereja kita pada hari Rabu 9 Maret 2022, tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 21. Jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dang jadi haliangan ni roham jol mani dongammu, jaladang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, manang hau mana, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang memiliki keinginan, ingin rumah yang indah, mobil mewah, baju bagus, sepatu, atau lainnya. Sebuah keinginan tidak harus selalu salah, karena keinginan bisa memotivasi kita untuk berusaha atau bekerja lebih giat lagi. Namun pada titik tertentu, mengingini milik orang lain bisa menjadi sebuah awal yang membawa kita untuk terjerumus jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mulai menginginkan milik orang lain, rasa iri hati mudah timbul. Ketika iri hati timbul, cercaan atau hujatan bahkan kutukan bisa keluar dari kita. Ada banyak orang yang kemudian korupsi, mencuri, bahkan membunuh ketika mereka tidak lagi bisa mengendalikan diri dari mengingini milik orang lain. Maka Tuhan Allah pun mengingatkan umat Israel sejak awal mengenai hal ini. Dalam nats ini diulangi kembali kepada umat Israel dan keturunannya yang akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, supaya mereka jangan mengingini istri sesama mereka atau suami sesama mereka. Jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menginginkan milik orang lain tidak berbeda jauh dengan serakah. Serakah adalah sebuah rasa tidak puas atas apa yang sudah diperoleh, dan selalu ingin memperoleh lebih dari sesuatu yang bukan milik kita. Rasa tidak pernah puas ini bisa membawa kita ke dalam banyak bentuk dosa. Hal itu bisa kita lihat dari kisah antara Daud dan Batseba. Daud menginginkan Batseba yang bukan miliknya. Ia berhasil mengambil Batseba. Ini melanggar perintah Allah yang ke-8, jangan mencuri. Kemudian ia melakukan skandal dengan Batseba, yang merupakan istri orang lain. Ini melanggar perintah Allah yang ke-7, jangan berzina. Lalu ia mengatur agar suami Batseba mati terbunuh. Ini melanggar perintah Allah yang ke-6, jangan membunuh. Serangkaian pelanggaran firman Tuhan ini semuanya bermula ketika Daud menginginkan Batseba yang notabene bukan miliknya. Jika kita tidak mengendalikan keinginan kita dengan hati-hati, kita bisa terjerumus ke dalam serentetan dosa. Paulus berulang kali mengingatkan kita agar mewaspadai bentuk keserakahan yang timbul akibat menginginkan sesuatu yang bukan milik kita. Keserakahan menurut Paulus sama dengan penyembahan berhala yang mendatangkan murka Allah. Dalam Kolose 3 ayat 5 Paulus katakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat,
dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Akibatnya, orang-orang dikuasai keinginan yang berlebihan dan tidak mampu mengendalikannya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Selanjutnya, Paulus mengatakan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 5, "Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah." Dalam Matius 5 ayat 28, Yesus menyinggung soal ini. Yesus mengatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya." Semua ini mengingatkan kita harus hati-hati dalam menyikapi sebuah keinginan. Sebuah keinginan bisa memikat orang untuk menjadi jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah keinginan berlebihan untuk memiliki milik orang lain menunjukkan bahwa kita belum bisa mensyukuri segala yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Untuk mengendalikan keinginan seperti ini, kita harus bisa belajar untuk bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Ingatlah, Tuhan begitu banyak memberkati dan melengkapi segala yang kita butuhkan. Dalam setiap langkah atau proses, tetaplah bersyukur. Apa yang terbaik bagi orang lain belum tentu terbaik bagi diri kita. Kita belum tentu tahu apa yang terbaik, tetapi Tuhan tahu pasti apa yang terbaik untuk kita, dan Dia telah menyediakannya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, hindarilah pikiran-pikiran yang menginginkan milik orang lain, karena itu menimbulkan murka Allah. Dan isilah selalu pikiran dan hati kita dengan ucapan syukur. Teruslah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami selalu bersyukur dalam hidup kami, menghitung berkat-berkat yang kami terima, sehingga kami tidak memiliki keinginan untuk menguasai milik orang lain. Oleh karena itu, tolonglah kami melalui Roh Kudus, supaya kami mampu mengendalikan keinginan-keinginan kami, sehingga keinginan kami terarah hanya untuk melakukan kehendak-Mu saja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.